Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ringanati Pratama dari Universitas Bidikari Yogyakarta, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester ilmu kewarganegaraan. Berikut saya menjawab nomor 1, yaitu pendapat saya tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia hari ini masih kurang dikarenakan kurangnya partisipasi para generasi muda terhadap demokrasi di negara Indonesia ini, dikarenakan lebih cenderung memikirkan perkembangan globalisasi dan ilmu pengetahuan teknologi, kurangnya sikap nasionalisme yang tinggi terhadap negara. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 2. Menurut saya, untuk mencegah money politik dalam sistem pemeliharaan umum di Indonesia, dengan pemerintah melakukan peraturan tegas terhadap hal itu dengan menggunakan sanksi atau yang membuat jera si pelaku dan kapok. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Komponen cadangan di Indonesia sebagai salah satu bentuk kewajiban bela negara bagi warga negara Indonesia. Hal tersebut sudah sesuai dengan Indonesia yang negaranya negara demokrasi. Menurut saya sesuai, tetapi di Indonesia masih ada banyak dan masih didukung oleh Tentara Nasional Indonesia. Menurut saya negara Indonesia masih aman dan tidak sedang terjadi konflik. Selanjutnya nomor 4. Pengertian tentang pendidikan kewarganegaraan atau global citizenship education adalah ilmu kewarganegaraan yang melibatkan partisipasi aktif pelajar dalam proyek terkait isu global, politik, ekonomi, dan lingkungan. Dua elemen utama atau GCE adalah kesadaran global, yaitu aspek moral dan etis dari isu global, dan komponen global, yaitu keterampilan yang memungkinkan pelajar bersaing di bursa kerja global. GCE merupakan gagasan pemerintah dalam LSM untuk bersaing di bursa kerja global. GCE merupakan gagasan pemerintah dalam LSM untuk menghadapi munculnya lembaga supranasional, blok ekonomi kawasan, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Semua faktor tersebut mendorong pendekatan pendidikan yang lebih berorientasi global dan kolaboratif. Selanjutnya nomor 5. Perbedaan pendidikan kewarganegaraan yang ada di Indonesia dan PKN yang ada di luar negeri. Saya berikan 3 contohnya, yaitu di pendidikan kewarganegaraan di Jepang yang dikenal dalam terminologi social studies, living experience, dan moral education, berorientasi pada pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan warga negara berkaitan dengan upaya untuk membangun bangsa. Jepang. Dalam tulisan ini, kajian pendidikan kewarganegaraan di Jepang akan memfokuskan diri kepada kajian tentang konteks kelahiran, landasan pengembangan, kerangka sistematik dan kurikulum, dan bahan ajar pendidikan kewarganegaraan di Jepang. Selanjutnya yaitu negara Prancis. Pendidikan kewarganegaraan atau citizen education secara tradisional telah menjadi salah satu agenda politik yang penting disebabkan oleh kebutuhan untuk mengkoordinasikan dukungan nasional bagi Republik ketiga Third Republic ketika demokrasi dikembalikan pada tahun 1871. Selanjutnya yaitu negara di Amerika Serikat. Peranan sekolah menjadi sangat penting dalam menanamkan pendidikan kewarganegaraan. Pada saat sistem pendidikan umum di Amerika Serikat tumbuh, warga
kewarganegaraan diberikan tempat utama di kurikulum sekolah. Sejak tahun 1890-an, mata pelajaran ini dinamai ilmu sosial telah dibentuk untuk menjalankan peran utama pada persiapan kewarganegaraan. Studi kasus terhadap PKN di Amerika Serikat memberikan pemerintah yang utama untuk ilmu sosial. Studi kasus ini meliputi apa yang pelajari anak usia 14-15 tahun terbagi menjadi 4 bagian, yaitu demokrasi, lembaga politik, dan hak-hak dan tanggung jawab warga negara. 2. Identitas nasional. 3. Perbedaan dan kepaduan sosial. Dan 4. Hubungan antara sistem politik dan ekonomi. Cukup sekian dari saya tentang mengerjakan ujian akhir semester ini, ilmu warganegaraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.